Ini sekarang persamaan gerak masih bebas, jadi masih 0 ruas kanannya. Gayanya masih belum ada, tapi sekarang ada redamannya, jadi disebutnya teredam. Ya. Dengan redaman. Ya. Bentuknya C-nya sekarang ada ya, kalikan kecepatan CU dot ditambah dengan KU sama dengan 0. Ya. Ini persamaan geraknya. Lalu sama seperti yang lalu, kita misalkan dulu ya. Solusinya U sama dengan apa kemarin? Eksponensial lambda T gitu ya. Jadi U dotnya lambda E lambda T dan U2 dotnya lambda kuadrat eksponensial lambda T. Gitu ya. Lalu kita masukkan satu persatu ke sana. E lambda T-nya bisa kita keluarkan, jadi nanti ketemunya M kalikan U, jadi ketemu ini lambda kuadrat tambah C kali lambda, eksponensialnya kita keluarkan ke belakang. K tidak dikalikan apa-apa karena eksponensialnya dari ini keluar. Eksponensial lambda T sama dengan 0 gitu ya. Nah, sama seperti yang lalu, karena di ruas kanan 0, ruas kiri juga harus 0. Eksponensial pangkat lambda T tidak 0, jadi ini bisa kita buang aja. Yang harus 0 adalah yang di dalam ini ya. Yang di dalam kurung. M lambda kuadrat tambah C lambda tambah K sama dengan 0. Dan ini namanya adalah persamaan karakteristik ya dari persamaan diferensial di atas. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yang ini. Ya. Jadi persamaan ini adalah syarat agar ini yang kita misalkan tadi U sama dengan eksponensial pangkat lambda T ini menjadi solusi dari persamaan gerak kita yang di atas. Nah, apa nih? Yang dicari lambda ya. MCK ini kan parameter struktur ya. Massa, redaman, dan kekakuan parameter struktur hanya satu nilai aja, nanti masing-masing punya nilai tersendiri. Yang kita cari lambdanya. Karena ini kuadrat jadi pakai rumus ABC biasa. Jadi lambdanya ada dua, mestinya lambda 1, 2 adalah apa? Minus C plus minus akar apa? C kuadrat minus C kuadrat kurangi 4 kali ini ya. 4MK gitu ya. 4KM dibagi dengan 2 kali M gitu ya. Ini rumus ABC saja, cuman hurufnya sekarang MC dan K ya. Jadi rumus MCK gitu, bukan rumus ABC. Ini lambdanya. Sama seperti yang lalu, kita perkenalkan satu variabel. Yang lalu kita punya variabel namanya omega n ya. Omega n itu adalah akar K per M. Dan kita sudah tahu ini adalah frekuensi ya. Omega n. Jadi bisa kita masukkan di sini nanti ini ya. Terus kita perlu satu lagi. Sekarang misalnya satu huruf yang lain ya. Hurufnya namanya gitu ya. Hurufnya saya pakai huruf ini apa namanya? Z kecil dari Yunani, zeta ya. Z kecil. Itu ngambil yang sebelah sini aja. Sementara ini hanya ganti variabel dulu. Kita belum belum punya pretensi apa-apa terhadap variabel baru ini. Ini C per 2 kali M dikalikan omega n gitu ya. Jadi ini hanya ganti variabel aja. Jadi omega n-nya adalah akar K per M, ini sama seperti yang lalu. Sekarang ada variabel baru zeta ya. Zeta sama dengan C per 2M omega n. Jadi kalau ini digabungkan, dimasukkan ke sana, kita substitusikan, kita akan dapatkan lambda 1, 2-nya. C per 2M ini jadi, C per 2M itu jadi zeta kalikan omega n ya. Karena omega n-nya keluar di sini. Jadi ini sama dengan,
Yang di luar ini jadi minus zeta omega n plus minus C kuadrat 2M-nya, kalau ini saya masukkan ke sana jadi C kuadrat per, ini kalau masuk jadi 4M kuadrat gitu ya. Suku yang pertama ini kalau saya gabungkan jadinya apa nih dengan zeta? C-nya kuadrat, M-nya kuadrat, 2-nya kuadrat, ini kuadrat berarti ya. Ini itu sama dengan zeta kuadrat kalikan omega n kuadrat ya. Jadi di dalam tanda akar itu ada zeta kuadrat omega n kuadrat, ini suku yang pertama. Kemudian ini kalau saya masukkan, ini catatan kecil sampingnya aja. Kalau masuk ke sana kita punya 4km minus dibagi dengan 4m kuadrat. 4-nya habis, m kuadrat, jadi ini k per m ya. Jadi k per m itu omega n kuadrat, jadi minus omega n kuadrat. Minus omega n kuadrat. Ya. Jadinya seperti ini, lebih ringkas, tidak ada pembagian. Nah ini omega n-nya bisa keluar nih kan ya. Karena ini kuadrat bisa keluar. Minus zeta omega n plus minus omega n akar zeta kuadrat kurang 1 ya. Jadi lambda yang ini sekarang pakai huruf Yunani ini, tadi pakai MCK, sekarang tinggal 2 huruf, zeta dan omega ya. Tinggal zeta dan omega. Ya, ini yang kita pakai untuk mencari lambdanya ya. Nah, ada, kalau kemarin kita ketemu dengan bilangan kompleks, kalau ini bilangannya apa nih? Bilangan nyata atau kompleks? Ini kita terpaksa ngapus yang ini karena papan tulis tidak banyak. Lambdanya kompleks atau nyata? Kemarin kebetulannya bukan kompleks, malah imajiner murni ya. Hanya imajiner, bukan kompleks malah. Kalau yang ini bagaimana? Zeta itu hanya perbandingan dari ini ya. Redaman ini mestinya angkanya positif ya. Yang kan gaya dengan kecepatan itu kalau kecepatannya ke sana gaya redamannya ikut ya. Atau perpindahan kecepatannya ikut. Jadi ini bilangan positif ini. Massa udah jelas positif. Frekuensi karena K-nya positif, M-nya positif. Jadi ini semua bilangan positif ya. Omega N positif, MC dan K positif, Z-nya juga positif. Oke, nah kalau kita berurusan dengan bilangan positif semua, yang akan jadi masalah itu nanti yang di bawah tanda akar ini. Atau kalau di sini yang di bawah tanda akar ini. Kalau di bawah tanda akarnya bernilai positif, kita akan berurusan dengan bilangan nyata semua, tidak ada tidak ada imajinernya. Kalau nol gimana? Bagaimana kalau nol? Masih ada yang menit? Gimana? Kalau Z-nya 0. Bukan. Kalau yang di bawah tanda akarnya. Kalau yang di bawah tanda akar semuanya ini kalau positif, kita akar bilangan positif kan ada ya nilainya ya, kita tinggal hitung aja. Lambdanya akan bilangan nyata ya, nggak akan ketemu bilangan imajiner. Kalau ini 0 yang di bawah tanda akar, bagaimana lambdanya? Lambdanya hanya ada satu solusi, bukan? Hanya ada satu ya. Oke, kalau satu artinya ya ada cara nanti bikin solusinya ya. Yang keduanya diapakan? Ada caranya lah nanti. Jadi itu akan berbeda pokoknya ya, lambdanya 1. Nah kalau di bawah tanda akar ini nilainya negatif, baru muncul imajiner lagi ya. Artinya ada 3 kasus nih ya, yang harus kita tinjau. Yang pertama yang gampang dulu yang positif aja, biar nggak ketemu bilangan imajiner ya. Kalau yang di bawah tanda akar yang ini, yang zeta kuadrat kurang 1, atau yang ini C kuadrat kurang 4km ini, lebih besar dari 0 semua ya. Jadi ini C kuadrat kurang 4km lebih besar dari 0.
atau zeta kuadrat kurang satunya lebih besar dari 0. Atau ini kalau mau ditulis lebih ringkas lagi, zeta kuadratnya lebih besar dari 1 gitu ya. Zeta kuadratnya lebih besar dari 1. Kalau zeta kuadrat lebih besar dari 1, ini pasti bisa pakai atau lagi. Kuadratnya saya hilangkan. Zetanya juga lebih besar dari 1 ya. Gitu, karena zeta kan tidak boleh negatif ya. Ya, ini kan sebenarnya ada dua ya, zeta besar dari 1 atau kecil dari min 1 ya. Tapi karena zeta tidak pernah negatif, jadinya begini ya. Jadi kasus 1 itu, ini semua artinya sama ya. Yang nanti akan kita pakai mungkin yang bawah ini. Yang ini agak susah menentukannya ya. Jadi kalau zeta lebih besar dari 1, maka lambdanya, yang ini, lambda 1,2-nya akan menjadi angka yang seperti itu. Jadi bilangannya bilangan positif. Jadi lambda 1-nya adalah minus zeta omega n tambah omega n akar zeta kuadrat kurang 1. Lalu lambda 2-nya minus zeta omega n dikurangi omega n akar zeta kuadrat kurang 1 ya. Jadi ada 2 lambdanya dan U-nya adalah kombinasi linear dari keduanya ya. Jadi dikalikan satu konstanta C1 eksponensial lambda 1T ditambah C2 eksponensial lambda 2T ya. Ini solusinya. Kita biarkan saja seperti ini. Kita ingin lihat perilakunya ya. T dan U ya. Bagaimana cara menggambarkan fungsi ini di mana lambdanya seperti ini. 1 dan 2 ya. Karena ini penjumlahan, kita coba satu-satu aja dulu ya. Yang atas dulu aja coba. Eksponensial minus zeta omega T tambah ini seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yang ini aja. Jadi yang U sama dengan C1E lambda 1T saja. Eksponensial ini gambarnya seperti apa sih? Fungsinya? Kalau T-nya 0, mulainya dari C1 ya konstantanya. Misalnya C1-nya di sini ya. Kan kalau ininya 0 semua jadi 1, yang ini C1 ya. Mulainya dari C1 di situ. Setelah itu kemana dia? Fungsi ini. Ini pangkatnya bukan imajiner lagi, jadi bukan sinus nih ya. Anda pernah lihat fungsi eksponensial? Ini gambarnya kemana? Ada yang punya ide? Terus-terusan ke atas atau terus-terusan ke bawah apa kemana? Gini, apa gitu, apa gimana lagi? Apalagi pilihannya? Yang jelas tidak bolak-balik karena ini bilangan nyata ya. Bilangan nyatanya segini. Minus zeta omega n tambah omega n akar zeta kuadrat kurang 1 ini. Ke atas, Pak. Ke atas. Ke atas. Kalau bagaimana? Ke atas kalau gimana? Kalau lambdanya positif. Kalau lambdanya positif. Kalau lambdanya negatif, karena kan bilangan nyata itu bisa positif negatif ya. Ini depannya negatif nih ya. Ini negatif juga. Kalau negatif, ini kalau positif tadi. Kalau negatif? Kayak mendekati 0 nih Pak. Mendekati 0 ya. Jadi mungkin naik dulu tapi setelah itu gitu ya. Karena pangkat negatif itu kan 1 per gitu ya. 1 per eksponensial lambda T. Yang naik makin tinggi itu yang bawahnya ya. Pembaginya ya. Dibagi dengan bilangan yang besar makin lama makin dekati 0 ya. Gitu. Jadi pilihannya begini. Kalau lambdanya positif dia ke atas ini. Kalau negatif dia lama-lama akan menjadi 0 ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, ini negatif atau positif? Sama-sama ada omega n-nya, jadi omega n nggak ngaruh nih ya. Bisa kita coret aja kan ya.
Ini minus zeta, ini negatif nih. Yang ini? Positif. Ini positif kan ya, karena akarnya kita ngambil yang positif aja ya. Jadi, kalau ambil akarnya negatif jadi negatif, tapi enggak, kita ngambilnya akar positif saja karena sudah akar negatifnya sudah taruh di sini ya. Jadi ini bilangan positif ya. Minus zeta omega n ditambah dengan bilangan ini jadinya positif atau negatif? Ini kan sama nih, omega n dikalikan zeta, ini omega n dikalikan segini. Masalahnya sekarang besar mana? Yang positif ini sama yang negatif ini mana yang lebih besar? Ada yang bisa melihat suku yang negatif di depan ini dengan suku yang negatif di belakang ini? Mana yang bisa menelan yang lain maksudnya? Kalau ini lebih besar, jadinya positif karena ini positif besar dikurangi negatif kecil. Kalau yang negatif ini yang lebih besar, jadinya ini negatif semua. Yang negatif bukan, Pak? Ini lebih besar gitu. Iya. Kenapa yang ini lebih kecil? Soalnya kurang satu. Karena ada kurang satu ini ya. Kalau nggak ada kurang satu, sama ya. Kan akar dari zeta kuadrat jadi zeta, sama nih. Tapi ada kurang satunya, jadi yang positifnya kalah nih ya. Jadi ini pangkatnya negatif nih. Artinya gambarnya kurang lebih yang seperti ini. Ya. Nggak ke atas ya. Kalau yang kedua, ini mah udah jelas negatif, ini juga negatif ya. Jadi akan begini juga, lebih negatif lagi, lebih cepat lagi ke bawahnya mungkin ya. Mungkin lebih cepat ke bawahnya untuk yang kedua ya. Yang suku kedua yang C2E pangkat lambda 2T ini. Kalau digabungkan dua-duanya, dijumlahkan, ya nambah lah ya. Ini ditambah ini jadi naik gitu ya. Jadi naik ke sana, tapi tetap aja menuju ke 0 akhirnya. Ya. Jadi ini kondisinya tidak bergetar ya. Tidak bergetar, tidak bervibrasi, tidak berosilasi ya. Karena getaran, vibrasi atau osilasi itu syaratnya di satu sisi pindah ke satu sisi yang lain, pindah lagi ke sisi berikutnya dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau tidak berosilasi begini kita tidak tertarik ya. Bukan bagian kita. Bukan bagian bukan bagian bahasan kita lah ya. Ya. Jadi kalau ini kan U ya perpindahan ya. Jadi kalau saya punya satu massa begitu dikasih ini C1 nih dan C2-nya kan tergantung kondisi awal. Jadi saya kasih simpangan awal misalnya di sini. Seperti ini. Kasih simpangan awal U0 gitu. Setelah dilepas tergantung kecepatan awalnya. Kalau kecepatan awalnya masih ada yang positif, dia akan ke kanan dulu gitu ya. Tapi kalau kecepatan awalnya negatif, langsung ke kiri gitu pelan-pelan sampai 0. Diam lagi di sini. Tidak menyeberang ke sebelah sana ya. Jadi nggak seru gitu ya. Saya tarik terus dia pulang aja ke sini. Selesai. Ya. Oke. Jadi kita nggak tertarik dengan yang ini. Yang tertarik dengan yang ini, yang begini itu orang-orang di bagian mekanikal lah, mesin di sana ya. Jadi kalau sistem 1 derajat kebebasannya ini mobil gitu ya. Mobil itu kan juga bisa dimodelkan sebagai 1 derajat kebebasan dalam arah vertikal gitu misalnya ya. Kekakuannya disumbangkan oleh ini bannya ya. Kekakuannya jadi naik turun, masanya ya massa mobil ini ya. Naik turun. Gitu ya. Dalam arah vertikal ya, dalam arah horizontal kan dia jalan terus ya, di jalan gitu. Maju gitu, tapi dalam arah vertikal kekakuannya disumbangkan oleh roda, bannya dan massanya adalah massa seluruh mobil. Kalau misalnya ada gangguan kondisi awal, ada lubang gitu atau ada polisi tidur gitu. Ada kondisi awal ya, ada perpindahan awal. Nah, kita inginnya mobilnya kembali ke semula posisinya. Nggak ingin sekali ada polisi tidur terus mobilnya berosilasi terus gitu ya, jauh. Sampai jauh nggak habis-habis ya. Itu nggak diinginkan, nggak akan ada yang beli mobil yang perilakunya seperti itu ya. Jadi orang-orang di mekanikal itu suka nih dengan yang begini ya, atau malah mencari kondisi yang seperti ini. Tapi kita tidak ya. Ada alasan lain sebenarnya. Alasan lainnya itu adalah ini. Ya. Massa
di bangunan-bangunan kita itu sangat besar ya. Beda dengan mobil ya. Mobil itu masanya relatif kecil dibandingkan kekakuannya ya. Tapi di kita bangunan sipil, bangunan yang dikonstruksi itu masanya akan sangat besar ya. Sehingga angka redaman itu jarang sekali bisa mengalahkan massa. Apalagi ini massanya dikalikan kekakuan lagi ya. Kekakuan itu juga inersia angkanya besar-besar, modulus elastisitas juga begitu. Ini besar ya. Jadi yang mengakibatkan kondisi di mana C kuadrat itu bisa mengalahkan perkalian ini nggak pernah ada di bangunan kita ya. Jadi setelah kita lihat hasilnya begini, terus enak juga begini ya, dinamika struktur tidak perlu lagi, tapi ini bukan bahasan dari kita. Jadi selesai di situ aja. Selanjutnya gimana kalau kasus 2-nya, kalau 0 ya, ini masih mirip. Sebelum dihapus saya tulis di sini aja, karena kalau 0 agak mirip ya. C2-nya di mana C kuadrat kurang 4km-nya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya ini sama dengan 0 juga, ini jadi sama dengan 1 atau zeta-nya sama dengan 1 ya. Zeta sama dengan 1 ya. Nah, kalau zeta sama dengan 1, lambda 1-nya ini kan yang di bawah tanda akar jadi 0 ya, jadi yang ini hilang. Lambda 2-nya segitu juga. Oke, gitu ya. Ini kasus 2 ya. Judulnya di sana, tapi hitungannya saya tulis di sini. Ini minus zeta omega n, ini juga minus zeta omega n. Kalau lambdanya sama, bagaimana U-nya? U-nya bagaimana? Kombinasi linear dari yang sama ya percuma tuh ya. Gimana lambdanya kalau akar dari persamaan karakteristiknya sama? Nggak ada yang ingat? Ini pakai lambda 1, lambda 2-nya sama dengan lambda 1. Jadi ini lambda 1 lagi gitu. Gitu. Kalau saya jumlahkan begini ya percuma kan, karena C1 konstanta, C2 konstanta, jadi 1 lagi aja. Jadi bagaimana? Salah satu dari ini kita apakan? Dikali lambda. Dikalinya benar, tapi bukan lambda. Ya. Dikali apa? Dikali? Oh, ya, dikali T, Pak. Dikali T yang satunya ya. Jadi yang ini eksponensial lambda 1T-nya tetap, tapi kita kalikan dengan T. Ya. Nah, kembali kita perlu ngeplot ini. Gambar ini. Yang ini tadi sudah ya. Yang satu yang pertama ini kan pangkatnya udah pasti negatif nih ya. Pangkatnya udah pasti negatif jadi turun ya. Suku yang pertama udah jelas nih. Gitulah, turun ya. Suku yang ini bagaimana? Ada eksponensial pangkat negatif yang turun tapi dikalikan dengan T. T itu makin lama makin tinggi kan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100-an naik terus. Kalau dikalikan mana yang menang? Yang memaksa naik ini yang T atau yang memaksa kembali menuju 0? Menang mana ini? Fungsi linear dengan fungsi eksponensial. Yang T, Pak. Menang? Yang linear, Pak. Yang linear. Jadi naik terus akhirnya gitu. Eksponensialnya kalah gitu. Yang keduanya gitu. Gitu. Sebenarnya kalau Anda mau coba aja di kalkulator gitu ya. Coba kalau ini satu, lambdanya kasih aja satu angka gitu misalnya. Berapa? Terus 100, ini 100, cobain gitu. Kalau ini 1000, ini 1000, ya. Anda bisa masukkan gitu, nanti kelihatan gitu. Dan ternyata kalau Anda cobain, enggak, bukan linear yang kalah. Linearnya kalah, bukan menang gitu ya. Jadi tetap aja akhirnya turun ya. Di awal karena waktu lambdanya kecil mungkin naik gitu ya. Tapi setelah itu dia turun. Ya. Jadi eksponensial ini selalu menang terhadap polinomial, mau pangkat berapapun. Ya. Ini kan linear ya. Dikuadratkan, kuadrat kan lebih cepat lagi ya. Kalau linear begini, kuadrat itu begini, kubik pangkat 3 itu lebih
lebih tinggi lagi. Mau pangkat berapa saja polinomial, kalau diadu dengan eksponensial, yang menang eksponensialnya. Jadi kalau ini pangkat negatif, T-nya pingin ke atas, nggak, tetap kalah ya, turun semua. Nah, gambarnya jadi mirip dengan yang tadi. Jadi kalau ada struktur kita punya simpangan awal, nah dia kembali aja pelan-pelan, dah sampai sini, dah selesai. Gitu. Tidak ada osilasi. Ya. Artinya bukan bagian bahasan dari kita. Nah kalau tadi kan zeta besar dari 1, yang ini sama dengan 1. Kalau ini semua kita gambarkan di satu grafik, di slide ada saya sampaikan grafiknya. Kalau Anda nanti berminat mencoba, ya silahkan saja seperti contoh PR yang tadi kalau Anda ingin coba ngeplotnya. Itu gambarnya akan kurang lebih seperti inilah. Untuk zeta yang berbeda-beda. Kalau ini lebih rendah, kesananya lebih lambat. Kalau ini lebih tinggi, ini lambat gitu ya. Gitu ya. Dan yang paling tinggi ini karena pilihannya kan zeta besar dari 1 dan zeta sama dengan 1 ya. Yang paling tinggi ini kalau zetanya sama dengan 1 ya. Ini makin ke bawah dengan zeta yang makin besar ya. Jadi makin besar zetanya, makin pendek nih puncaknya ya. Kalau ada puncaknya ya. Ini kan tergantung kecepatan awal ya. Ini kan kondisi awalnya tetap di sini. Kecepatan awalnya bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau ke bawah ya habis langsung. Tapi kalau ke atas paling tinggi kalau zetanya sama dengan 1, kalau zetanya lebih besar dia lebih rendah. Tapi habisnya menuju nolnya yang 1 lebih cepat. Jadi yang 1 yang tinggi ini lebih cepat menuju ke nolnya dibanding yang misalnya ini 1,5 gitu ya. Zeta sama dengan 1,5 itu lebih rendah amplitudenya tapi lebih lambat menuju nolnya. Ini zeta sama dengan 2 itu juga naik tapi ini makin lambat ke sananya. Jadi punya ini sendiri ya. Jadi kalau di sini ini zeta makin besarnya ke sana ya. Gitu, ya. Jadi yang satunya itu paling bawah, paling cepat menuju 0. Oke, nah zeta itu tadi ini ya. Ini, ada satuannya nggak ini? Kita belum coba-coba satuannya apa, tapi yang jelas tadi zeta itu dipasang aja agar nulisnya lebih mudah gitu ya. Kalau dilihat ini satuannya apa nih? C itu kemarin apa C? Newton meter per detik gitu ya. Newton per meter per detik. Jadi Newton detik per meter kalau begitu. Newton per meter per detik. Newton detik per meter. 2 nggak ada satuannya. Massa itu kilogram. Omega itu radian. Radian nggak ada satuannya. Jadi biarin aja per detik. Per detik. Kilogram. Newton sendiri kilogram meter per detik kuadrat gitu ya. Jadi kilogramnya habis. Kuadratnya 1 dengan 1 ini habis. 1 dengan 1 ini habis. Massa juga habis. Jadi satuannya habis nih. Jadi zeta itu tanpa satuan. Oke. Kalau zeta tanpa satuan, sedangkan ini koefisien redaman, maka ini juga koefisien redaman jadinya ya. Karena kan kalau dibagi satuannya jadi habis. Berarti yang bawah ini redaman juga nih. 2M omega N ini disebutnya koefisien redaman juga. Koefisien redaman. Lalu diberi indeks atau diberi adjektif kritis ya. Koefisien redaman kritis. Jadi ada C dengan indeks kritis CR. Ya. 2M omega N itu ya. Kenapa kritis? Karena kalau ini persis sama dengan C nilainya, zetanya jadi 1, dia paling cepat habisnya gitu ya. Atau batas dari ini, nggak ada lagi yang di atasnya ini kalau puncaknya. Jadi dia disebut redaman kritis. Karena ini redaman, ini juga redaman, maka zetanya itu disebut dengan rasio
rasio redaman. Artinya perbandingan dua buah redaman, yaitu redaman yang sebenarnya ada pada struktur C dibagi dengan koefisien redaman kritis. Perbandingan antara redaman yang ada pada struktur dibanding dengan koefisien redaman kritis itu zeta. Zeta itu rasio redaman. Ya. Jadi sekarang punya nama ini ya. Kalau tadi cuma dimisalkan ya sebagai sebuah pengganti variabel pengganti saja. Sekarang dia punya nama rasio redaman kritis karena dia ada di batas. Oke, itu sementara sampai di sini. Kemudian kita masih punya satu kasus lagi yang ketiga ya, karena kasus 1 dan 2 kita tidak tertarik.